saya adalah tempat kejadian perkara di mana Brigadir Polisi 2, Bribda Ignatius Dwi Frisco Sirage meninggal di Rusun Polri. Ada dugaan terkait dengan bisnis senjata api ilegal. Betul demikian? Saya yakin dan percaya anak saya sudah masuk surga. Saya yakin dia sudah bersama para kudus di surga. Pelaku dihukum seberat-beratnya. Kalau memang bisa hukuman mati. Walaupun mungkin tidak setimpal dengan yang kami rasakan. Halo, selamat malam pemirsa. Tepat setahun setelah drama pelik pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat oleh Ferdy Sambo CS pada Juli tahun lalu, kasus polisi tembak polisi berujung hilang nyawa kembali terjadi. 23 Juli 2023, senjata api meletus di rumah susun Rusun Polri, Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Anggota Densus 88 anti teror Bribda Ignatius Dwi Frisco Sirage atau yang sering dikenal dengan Bribda IDF seketika tewas secara tragis di tangan rekannya yang juga anggota Densus 88. Peluru tembus dari bawah telinga kanan hingga ke kiri. Usut punya usut, senjata api tersangka Bribda IMS ilegal. Kejanggalan demi kejanggalan ditemukan keluarga korban, mulai dari paksaan berpesta miras hingga ajakan bisnis senpi ilegal. Orang tua Bribda Ignatius Dwi Frisco Sirage berbagi cerita kepada saya, eksklusif. Pemirsa, Anda menyaksikan The Prime Show with Aiman. Saya Aiman Wicaksono. Kematian Bribda Ignatius Dwi Frisco Sirage meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan institusi Polri. Bribda Ignatius tewas secara tragis di tangan rekan sejawat sesama anggota Densus 88 anti teror di Rusun Polri Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Hingga kini, orang tua korban berupaya mencari kebenaran dari kasus kematian putra mereka. Keluarga meyakini Bribda Ignatius tewas ditembak dengan sengaja, bukan karena adanya unsur kelalaian sebagaimana penjelasan pihak kepolisian. Saat tersangka IM menunjukkan senjata api tersebut kepada korban, tiba-tiba senjata api tersebut meletus dan mengenai leher korban ID, terkena pada bagian bawah telinga sebelah kanan, menembus ke tungku belakang sebelah kiri. 23 Juli 2023, tersangka Bribda IMS berkumpul di kamar saksi AN dan AY pada pukul 20.40 waktu Indonesia Barat. Ketiganya tengah berpesta miras. Saat itu tersangka Bribda IMS memamerkan senjata api kepada kedua saksi, kemudian memasukkan senjata tersebut ke dalam tas. Pada pukul 1.39 waktu Indonesia Barat, korban Bribda Ignatius Dwi Frisco Sirage datang ke TKP. Saat itulah tersangka Bribda IMS mengeluarkan senjata api dari dalam tas. Seketika senpi meletus mengenai korban. Bribda Ignatius Dwi Frisco tertembak di leher bawah telinga kanan, tembus hingga ke telinga kiri. Sementara saksi AN dan AY keluar TKP pada pukul 1.43 waktu Indonesia Barat. Kepolisian menyatakan ada unsur kelalaian tersangka Bribda IMS hingga menewaskan Bribda Ignatius. Tersangka Bribda IMS yang membuat senjata meletus dan Bribka IG selaku pemilik senjata ditahan dalam penahanan khusus. Kejanggalan demi kejanggalan menyelimuti kasus kematian Bribda Ignatius Dwi Frisco Sirage, termasuk dugaan intimidasi yang kerap diterima korban karena dipaksa menjual senjata api ilegal. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, saya berada di rumah susun Polri di Cikeas. Di belakang saya adalah tempat kejadian perkara di mana Brigadir Polisi 2, Bribda Ignatius Dwi Frisco Sirage, ia meninggal di Rusun Polri. Memang ada pertanyaan, saudara,
apa yang terjadi sesungguhnya. Motifnya seperti apa? Tentu ini masih dalam penyelidikan. Tapi saya mendapatkan informasi eksklusif bahwa kematian Bribda IDF atau Ignatius Dwi Frisco Sirage terkait dengan bisnis senjata api ilegal. Tentu ini masih menjadi pertanyaan, perlu didalami kembali. Meskipun informasi ini juga terus berkembang, benarkah terkait dengan posisi para tersangka yang juga merupakan bagian dari petugas dari Direktorat Tahanan dan Barang Bukti yang kemudian memunculkan pertanyaan, apakah bisnis senpi ilegal atau senpi rakitan ilegal ini merupakan bisnis senpi yang diperoleh dari tahanan teroris? Ini masih pertanyaan sekali lagi, dan tentu ini harus diungkap apakah benar ada arah ke sana. Saya coba mendekat ke sana, pemirsa. Ya, memang tidak terlalu besar rumah susunnya, tapi teratur memang ya, seperti juga rumah susun di aparat lainnya, TNI Polri. Ini merupakan kompleks dari tugas kepolisian di kawasan Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Informasi yang saya dapatkan, pemirsa, dari kasus penembakan ini adalah ia tertembak oleh seniornya yang kemudian tengah dalam kondisi mabuk minuman keras. Senjata api tidak sengaja ditembakkan karena dalam kondisi mabuk. Meskipun demikian, ada sejumlah kejanggalan yang kami catat terkait hal ini yang juga kami dapatkan. Di antaranya adalah korban dan tersangka anggota Densus 88 dinyatakan tidak mungkin lalai untuk menembak. Pihak kepolisian menyebut Bribda Ignatius meninggal karena sakit keras pada awalnya. Lalu kemudian keluarga tahu korban tewas tertembak baru setelah tiba di Jakarta. Senjata api tersangka adalah senjata api ilegal. Ini masih pertanyaan apakah bentuk rakitan atau senjata api bukan rakitan. Sebelumnya, senjata api dikatakan tidak terpasang magazin atau tempat peluru. Tapi begitu datang korban, maka senpi sudah terisi magazin yang berisi peluru. Tentu ini menjadi pertanyaan juga. Ada informasi yang saya dapatkan bahwa Bribda Ignatius ada permintaan untuk diminta terkait dengan bisnis senjata api atau menjual senjata api ilegal, apakah rakitan atau tidak. Tentu ini semua masih dalam pertanyaan, pemirsa. Ini patut diungkap melalui proses penyidikan hingga penuntutan dan pengadilan nanti. Perlu diungkap tuntas terkait dengan apa yang terjadi sesungguhnya. Jangan sampai ada kasus Brigadir Yosua kedua yang muncul karena ditutupi atas satu hal. Tentu kita berharap. Dari sini saya mewawancari eksklusif keluarga dari Brigadir IDF Ignatius Dwi Frisco. Saya akan menuju ke sebuah tempat di Bogor, Jawa Barat untuk kemudian mewawancarainya. Apa yang terjadi sesungguhnya? Bagaimana proses penyidikan yang selama ini dilakukan? Saya juga nanti akan mewawancarai di pihak kepolisian terkait dengan hal ini. Ini merupakan hal yang harus diungkap tuntas tanpa sisa. Ikuti saya, pemirsa. Saya akan menuju ke sebuah tempat untuk mewawancarai keluarga dari korban Brigadir Polisi 2 Bribda IDF. Dan saya sekarang sudah bersama pemirsa dengan kedua orang tua, bapak dan ibu dari almarhum Brigadir Polisi 2 Bribda Ignatius Dwi Frisco Sirage yang sering disebut dengan Bribda IDF, ya, Bribda IDF atau Bribda Riko. Pak Pandi dengan Ibu Antonia. Ini terima kasih Bapak Ibu, saya bisa mewawancari Bapak Ibu eksklusif ini. Tentu ini sebuah hal yang berat, saya prihatin atas apa yang terjadi. Saya ingin langsung menanyakan, beberapa minggu sebelum meninggal Riko, Bribda IDF ini, Ignatius Dwi Frisco Sirage, sempat memberikan pesan kepada pacarnya, pada teman wanitanya, kalau ia sudah tidak kuat lagi dan meminta maaf kalau ada salah. Intinya seperti pamitan, betul? Betul. Saya tunjukkan pemirsa, ini ada isi chat dengan teman wanitanya, siapa namanya Pak? Gia, panggilannya Gia. Yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan sepertinya hidupnya tidak lama lagi. Kalau ada kesalahan, tolong dimaafkan.
baik kepada Gea maupun kepada pihak-pihak lain yang mungkin ia punya salah. Iya. Betul ya Pak ya? Betul. Menurut Bapak saya. juga baru tahu belakangan soal Iya, isi kami chat ini. baru juga tahu. Gea nggak pernah cerita sebelumnya? Nggak pernah. Ibu juga belum nggak pernah cerita? Nggak pernah. Saya nggak tahu, mungkin Gea juga mungkin ngomong dengan dia ya. Mungkin ngapa nggak ngasih tahu mama. Dia melarang. Saya yakin dia melarang. Karena dia nggak mau, mungkin sebagai orang tua kami nanti gelisah mikirkan dia di sana. Karena dia tahu persis kalau saya tuh, dia nggak ada lain pasti nanyakan tentang kesehatan kami berdua. Mama di mana? Ya ngantor lah dek, saya bilang kayak gitu. Oh pulang jam berapa? Nanti sore. Mama udah makan belum? Jangan lupa makan ya, Mak. Setiap hari. Teleponnya ke ibu? Ya, WA itu, cek WA. Oh, kadang-kadang telepon, kadang-kadang WA. Kalau malam kami baru bisa video call biasanya. Dan video call-nya selalu bertiga. Kalau kakaknya nggak dinas, kami selalu masukkan untuk di grup. Nggak pernah ada tanda-tanda? Gitu? Tidak ada. Nggak pernah ada tanda-tanda? Tidak ada. Saya juga pemirsa menunjukkan pada Anda, eksklusif pemirsa. Selain chat tadi juga ada memar di perut bagian kiri, kurang lebih di sekitar lambung. Ibu juga tahu soal itu? Tidak. Tidak tahu. Saya baru tahu setelah berapa hari penguburan. Saya minta waktu itu, saya coba buka, saya duduk. Baru saya lihat, kok sampai seperti ini? Kenapa dia tidak cerita dengan saya? Ibu melihat langsung waktu itu Di HP? di HP? Iya. Karena tidak sempat kemudian ibu mungkin membuka baju dan lain sebagainya Enggak, misalnya? waktu di Saat kejadian, rumah kami udah kejadian tuh nggak ada, memang tidak ada. Jadi kami sebelum dilakukan mereka untuk supaya melihat jenazah anak kami ini, saya buka kondisi tubuh anak saya itu tidak ada apa-apa. Hanya ada luka tembak itu. Tapi sudah dijahit? Sudah dijahit. Di sebelah mana Pak? Di sebelah kanan tembus sebelah kiri. Oh, sebelah kanan tembus sebelah kiri? Iya. Jadi satu lubang kanan, satu lubang kiri? ya. Hanya satu itu? Satu itu. Oke. Sisanya untuk katakanlah memar atau sayatan dan lain sebagainya tidak ada? Tidak ada. Ibu nggak pernah lihat waktu itu atau mendengar cerita soal lebam ini? Mungkin sempat menanyakan ke Gea, teman wanitanya? Selasa malam itulah Gea nyampaikan pesan dari anak saya, minta tolong sampaikan minta maafnya. Soal memar dan lain sebagainya mungkin Gea sempat cerita? Iya, memar itu tadi dia tidak sempat bercerita, cuman ditunjukkan fotonya. Karena video-video pun juga ada pada saat dia video call sama pacarnya. Di situ ada di pacarnya. Yang berkembang sekarang, Bapak Ibu juga ada tudingan bahwa almarhum anak Bapak diajak untuk bisnis senpi ilegal. Ya. Ibu pernah mendengar itu? Itu berdasarkan keterangan dari penyidik pada saat kami berada di rumah sakit. Itu ada videonya. Penyidik bilang apa waktu itu? Saat kami berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, ya, kami dikumpulkan di sebuah tempat di ruangan. Nah, setelah itu kami dijelaskan tentang kronologis kejadian yang menimpa anak kami ini oleh tim penyidik Densus 88 anti teror. Anak kami ini dipanggil oleh 3 seniornya, ya, ke plate-nya seniornya itu. Ya. Tidak lama kemudian anak kami ini datang ke tempat seniornya itu. Di dalam itu ada bisnis senpi, ya. Ya, karena anak saya ini takut karena pertama dia merasa junior, ya, tidak berani. Terus yang kedua, pada saat itu kondisi mereka sudah mabuk-mabuk karena senjata ini ilegal, mungkin dia tidak berani. Sempat diajak untuk jual beli. Pengakuan yang memang belum pernah diungkapkan sebelumnya, pemirsa, eksklusif di The Prime Show with Aiman. Pemirsa, keluarga Bribda Ignatius Dwi Frisco meminta keadilan, berharap tersangka bisa dihukum mati. Saya kembali mewawancarai kedua orang tua dan nanti saya juga akan mewawancarai pengacara dari Bribda IDF. The Prime Show with Aiman segera kembali sesaat lagi. Tadi terbuka ya, transparan, semuanya dikuak. Pelaku dihukum seberat-beratnya. Kalau memang bisa hukuman mati. Saya yakin dia udah bersama para kudus di surga.